Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya San Abisa. Saya selaku moderator dan kedua teman saya, Muhammad Rizky Rizaldi dan Naufal Yasir. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang baja. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Naufal Yasir. Yang pertama itu definisi baja. Baja adalah logam campuran yang terdiri dari besi dan karbon. Jadi baja berbeda dengan besi, aluminium, seng, tembaga, dan titanium yang merupakan logam murni. Dalam senyawa antara besi dan karbon, disebut besi menjadi unsur yang lebih dominan dibanding karbon. Kandungan karbon berkisar antara 0,2 sampai 2,1% dari berat baja. Tergantung tingkatannya. Secara sederhana, fungsi karbon adalah meningkatkan kualitas baja, yaitu daya tariknya dan tingkat kekerasannya. Selain karbon, sering juga ditambahkan unsur krom, nikel, vanadium, molybden untuk mendapatkan sifat lain sesuai aplikasi di lapangan seperti anti korosi, tahan panas, dan tahan temperatur tinggi. Baja sesuai komposisinya. Yang pertama yaitu baja karbon, yang kedua baja paduan, yang ketiga baja paduan khusus, yang keempat high speed steel. Baja karbon. Baja karbon rendah biasa disebut dengan baja perkakas atau baja ringan dengan kandungan karbon di bawah 0,3%. Jenis baja karbon rendah yang umum digunakan yaitu dengan jenis kandungan karbon rendah mulai dari 0,08% hingga 0,30%. Baja karbon sedang memiliki kandungan karbon 0,30% sampai 0,60%. Baja karbon sedang memiliki kekuatan yang lebih baik dibandingkan dengan baja karbon rendah, sehingga baja dengan kadar karbon yang mampu dikeraskan dengan mudah, dibentuk oleh mesin dan mempunyai kualitas ketahanan yang baik. Baja karbon rendah memiliki tahan panas yang tinggi, tingkat kekerasan yang tinggi, dan kepuasan yang kuat, dengan kandungan karbon paling tinggi dibandingkan dengan baja karbon yang lain yaitu 0,60% hingga 1,7%. Baja paduan. Yang dimaksud dengan baja paduan adalah baja yang sudah mendapatkan tambahan unsur tertentu. Tujuan diadakannya penambahan unsur tersebut adalah untuk menaikkan sifat mekanika baja. Menaikkan sifat mekanik pada temperatur yang rendah, semakin meningkatkan daya tahan terhadap reaksi kimia, dalam hal ini oksidasi dan reduksi. Serta membuat sifat-sifat spesial baja paduan ini terdiri dari beberapa jenis, yakni low alloy steel, medium alloy steel, serta high alloy steel. Baja paduan khusus. Baja paduan khusus atau biasa disebut dengan special alloy steel merupakan baja yang mengandung berbagai logam, misalnya nikel, chromium, mangan, molybdenum, tungsten, dan vanadium. Logam tersebut apabila ditambahkan ke dalam baja maka akan mengubah sifat mekanik dan kimia baja menjadi lebih keras, kuat, dan ulet. High speed steel. Baja high speed steel ini memiliki kandungan karbon sekitar 0,7% sampai 1,5%. Jenis-jenis baja dan penggunaannya antara lain untuk alat potong seperti drills, milling cutters, reamers, dan sebagainya. Alasan penyebutan baja high speed steel ini karena alat-alat potong yang terbuat dari baja jenis ini memang memiliki kecepatan saat diaplikasikan. Lebih cepat bahkan hingga 2 kali lipat dibandingkan dengan penggunaan dari baja carbon steel. Namun tentu saja harga yang ditawarkan produk baja high speed steel ini jelas lebih mahal dibandingkan dengan baja jenis carbon steel. Baja sesuai penggunaannya. Baja konstruksi dan baja perkakas. Baja konstruksi. Jenis baja ini mengandung karbon kurang dari 0,7% dan jenis baja ini sesuai dengan namanya sudah pasti digunakan dalam penggunaan konstruksi bahan bangunan. Baja perkakas. Baja jenis ini mengandung karbon lebih dari 0,7%. Baja perkakas harus memiliki sifat yang tahan pakai, tajam, mudah diasah, tahan panas, serta kuat dan ulet. Ragam olahan baja di dunia konstruksi. Yang pertama yaitu wet fling, merupakan jenis material konstruksi baja yang biasa digunakan sebagai tiang panjang, top dan bottom chord, balok, cantilever untuk kanopi dan sebagainya. Jenis ini juga biasa dikenal dengan nama baja WF atau H-beam karena bentuknya seperti huruf H. Yang kedua yaitu plat baja. Jenis ini biasanya digunakan secara langsung atau sebagai bahan baku untuk diolah menjadi produk lain seperti pembuatan tangki air, plat, lambung untuk kabel dan sebagainya. Tersedia dalam bentuk lembaran atau roll. Produksi jenis baja ini biasanya memiliki standar kualitas dan dimensi produk yang jelas. Yang ketiga yaitu baja UNP atau biasa dikenal dengan baja kanal U seperti huruf U. Berbeda dengan baja WH, jenis ini biasanya relatif lebih mudah ditekuk dan dibentuk. Jenis ini juga biasa dikenal dengan nama profil U, kanal U, dan sebagainya.
Yang keempat yaitu pipa baja atau steel pipe. Seperti namanya, produk ini biasa digunakan untuk saluran perpipaan. Selain itu juga bisa digunakan sebagai bracing, rangka atap, bagian arsitektural, dan sebagainya. Juga sering digunakan untuk lampu penerangan dan tiang pancang baliho. Selanjutnya yaitu baja beam. Seperti jenis sebelumnya, penggunaan nama ini karena jenisnya yang menyerupai huruf T. Jenis ini juga dikenal dengan nama balok cantilever untuk kanopi, ideal untuk bagian konstruksi penampang, baja siku. Atau juga biasa dikenal dengan besi siku. Umumnya memiliki ukuran beragam mulai dari 50 mm hingga 150 mm. Produk ini biasa digunakan untuk rak lemari, rak buku, dan sebagainya. Terdiri dari dua macam dengan lubang atau hanya berbentuk siku biasa. Diproduksi berdasarkan beragam standar baik regional, nasional, hingga internasional. Selanjutnya yaitu baja CNP atau lip channel, merupakan jenis material konstruksi baja yang biasa digunakan untuk tutupan penutup atap atau purlin. Di sini juga sering digunakan untuk member truss dan bagian arsitektural. Juga dikenal dengan nama profil C atau baja purlin, sebagaimana fungsinya. Penamaan baja. Di dunia industri, terdapat banyak sekali jenis baja. Maka, terdapat penamaan atau kode-kode untuk mengelompokkan jenis baja. Ada beragam jenis baja yang tersedia di pasaran. Ini mendorong perlu adanya standarisasi yang disusun oleh lembaga kredibel yang mencakup pengelompokan, seri, kelas, cara penulisan, dan sebagainya. Namun, secara internasional, berlaku standar internasional Standard Organization atau biasa disingkat dengan ISO. Contoh standar yang berlaku di dunia. Ada SNI, ada JIS, ada DIN, ada IC, dan ada ASTM. Beberapa contoh cara penamaan baja. Yang pertama ada SNI. Struktur penomoran SNI terdiri atas rangkaian kode dengan arti tertentu, yaitu berupa kode SNI, nomor unik, nomor bagian, dan nomor seksi, serta tahun penetapan. Kode SNI menyatakan bahwa dokumen tersebut adalah standar nasional Indonesia, sedangkan nomor unik adalah identifikasi dari suatu standar tertentu yang jumlah digitnya sesuai kebutuhan, minimal 4 digit, dan diawali dengan angka 0. Nomor bagian merupakan identifikasi yang menunjukkan nomor urut bagian dari suatu standar yang mempunyai bagian. Nomor seksi merupakan identifikasi yang menunjukkan nomor urut seksi dari suatu standar bagian tertentu. Beberapa contoh standarisasi SNI pada baja karbon yang umumnya terdapat di pasaran, di antaranya SNI 07-0040-2006 atau biasa disebut dengan kawat baja karbon rendah. Lalu ada SNI 07-0053-2006 batang kawat baja karbon rendah. SNI 07-2052-2002 atau baja karbon untuk tulang beton. Lalu ada SNI 07-0601-2006 baja karbon dalam bentuk. Lalu ada ASTM. Standar ASTM terdiri dari huruf diikuti oleh nomor. Penamaan ini umumnya mengacu pada produk baja tertentu. Contohnya ASTM A582-A, 582M-95B 2000, grade 303 SE, free machining stainless steel. A artinya ferrous metal, tapi tidak menunjukkan apakah cast iron, carbon steel, alloy steel, tool steel, atau stainless steel. 582 artinya urutan nomor yang tidak memiliki hubungan dengan sifat metal. M artinya metrik. 95 artinya tahun diadopsikan atau revisi terakhir. Huruf B menunjukkan revisi ketiga. 2000 artinya tahun terakhir standar ini disetujui dalam pertemuan Komite Standar Nasional Internasional. Grade 303 SE artinya grade baja, di mana SE menunjukkan penambahan unsur selenium. Lalu ada IC. Ada beberapa ketentuan dalam standarisasi baja berdasarkan IC atau SAE, yaitu dinyatakan dengan 4 atau 5 angka. Angka pertama menunjukkan jenis baja. Angka kedua menunjukkan, yang pertama ada kadar unsur paduan untuk baja paduan sederhana. Yang kedua, modifikasi jenis baja paduan untuk baja paduan yang kompleks.
Dua angka atau tiga angka terakhir menunjukkan kadar karbon per 100%. Bila terdapat huruf di depan angka, maka huruf tersebut menunjukkan proses pembuatan bajanya. Contohnya IC 1045 berarti angka 1 artinya baja karbon. Angka 0 artinya persentase bahan alloy. Angka 45 artinya kadar karbon. Lalu ada DIN. Pada standarisasi Jerman atau DIN, baja konstruksi dinyatakan dengan huruf ST, kemudian diikuti dengan angka menunjukkan kekuatan tarik minimum dari baja. Misalnya, kode ST 37 adalah baja berkekuatan tarik paling tidak 370 Newton per milimeter. Kode ST 50 adalah baja berkekuatan tarik paling tidak 500 Newton per milimeter. Kode C15 adalah baja berkadar karbon 15/100%. Kode C10 adalah baja berkadar karbon 10/100%. ST60 adalah baja berkekuatan tarik paling tidak 600 Newton per milimeter. C45 adalah baja berkadar karbon 45/100%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky Rizaldi. Saya akan menerangkan tentang pemanfaatan baja. Baja memiliki tingkat durabilitas yang tinggi, sehingga sangat besar pemanfaatannya dalam dunia konstruksi. Dalam dunia konstruksi, makin tinggi ketahanan yang dimiliki oleh sebuah bahan, maka makin baik bahan tersebut. Dalam dunia konstruksi, sebagian besar perlengkapan yang digunakan akan berhadapan dengan air dan juga hal-hal lain yang menyebabkan korosi atau kerusakan yang lain. Jika sebuah bahan memiliki ketahanan yang tinggi, maka bahan tersebut akan digunakan. Baja merupakan bahan yang sangat kuat, sehingga pemanfaatannya dalam dunia konstruksi sangat besar dan bisa digunakan di segala bidang. Selanjutnya, contoh pemanfaatan baja. Contoh penggunaan yang pertama, pembangunan gedung. Yang kedua, pembangunan sarana transportasi. Yang ketiga, pembuatan alat perkakas. Yang keempat, pembuatan kendaraan. Dan yang kelima, pembangunan fondasi konstruksi. Keunggulan baja. Yang pertama, pemasangannya sangat cepat. Yang kedua, mudah disambung dan dirangkai. Yang ketiga, daya tahan yang lama. Yang keempat, memiliki duktilitas yang bagus. Yang kelima, bersifat liat atau toughness. Dan yang keenam, memiliki kekuatan yang tinggi. Selanjutnya, kesimpulan. Baja adalah logam campuran yang terdiri dari besi Fe dan karbon C. Baja memiliki tingkat durabilitas yang tinggi sehingga sangat besar pemanfaatannya dalam dunia konstruksi maupun segala bidang karena keunggulan dan kelebihan materialnya. Dalam dunia konstruksi, makin tinggi ketahanan yang dimiliki oleh sebuah bahan, maka makin baik bahan tersebut. Tetapi kita juga perlu mengetahui jenis dan kegunaan baja sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Untuk itu, sebelum sebuah perusahaan membeli atau mencari baja, perlu adanya pengetahuan standar baja dan penomoran baja, karena setiap standar di dunia atau di Indonesia sendiri memiliki ketebalan, jenis, dan kualitas yang berbeda. Sekian dari saya kembalikan ke Saudara San Abisa selaku moderator. Demikianlah presentasi dari kami, kelompok 3. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kami kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.